Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ini sudah ada 3 candle yang menunjukkan kenaikan ya. Dan saat ini IHSG mengetes level resistennya di 6070 ya. Kalau kita lihat candle sih ini sedikit naik di atasnya ya. Tetapi kita anggap aja menurut saya IHSG ini masih ngetes level resistennya di 6070-an. Nah, kita antisipasi aja kalau misalkan IHSG besok bisa berhasil break resisten ini, nembus resistennya dan berhasil bertahan di atas level resisten ini membuka ruang IHSG bisa melanjut kenaikannya. Kemungkinan besar untuk ngetes level resisten selanjutnya di 6.300 ya. Jadi ini menurut saya bisa dibilang IHSG ini saat ini pada titik penentuannya di antara IHSG kita gagal untuk break resistennya dan mengalami penurunan lebih lanjut, atau IHSG-nya sudah benar-benar berhenti turun soalnya berhasil breakout dari resistennya ya. Nah, kita lihat juga dari histogramnya pun sebenarnya kita lihat ada sudah menunjukkan 3 histogram yang mengalami kenaikan. Jadi ini tanda-tanda yang cukup bagus sebenarnya dari pergerakan IHSG, dan kita juga lihat dari per day-nya pun stokastiknya emang sudah mencapai level oversold dan sudah ada golden cross ya, dan saat ini sedang mengalami kenaikannya dari pergerakan per day-nya. Jadi kita berharap aja ya besok IHSG bisa berhasil break resistennya, walaupun kita ketahui biasanya pada perdagangan hari Jumat itu IHSG rentan terhadap koreksi ya, soalnya pada hari Jumat itu biasanya orang cenderung melakukan take profit. Soalnya kalau kita lihat ini udah 3 hari mengalami kenaikan, pasti beberapa emiten di dalamnya pun sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Yang kalian yang pantau pergerakan emiten di dalamnya, pasti rata-rata dalam 3 hari ini sudah mengalami kenaikan ya. Jadi itu yang kalian perlu waspada dari pergerakan besok. Walaupun saya tetap antisipasi kemungkinan besar dan harapannya pun saya sendiri juga merasa IHSG bisa break resistennya dan bertahan di atas resistennya ya. Nah, terus kita lihat dari per 4 jamnya pun sudah golden cross dan MACD terus mengalami kenaikannya. Jadi ini juga tanda-tanda yang cukup bagus. Dari 4 jamnya pun juga menunjukkan stokastiknya mengalami kenaikan, belum ada tanda-tanda dead cross juga. Jadi dari 4 jam dan per day-nya pun juga menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik ya. Nah, terus kalau kita per jamnya kan saya awalnya pikir wah ini sudah mencapai level yang tinggi dan ada tanda-tanda dead cross juga ya. Jadi mungkin antisipasinya sih hari ini rawan koreksi ya. Memang tadi sih IHSG-nya sempat terjun dulu ya, maksudnya dia openingnya dia hijau, terus dia sempat terjun bahkan nyampe ke zona merah, tetapi langsung ketahan lagi ya saat dia turun, terus ketahan lagi, ada kayak price rejection terus ya dari belakangan ini kita lihat ya, dan ternyata IHSG kita terus bertahan di zona hijau hingga ke sesi 2 akhir ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, stokastiknya terus tertahan di atas area ini ya, dengan harganya terus mengalami kenaikan. Ini juga menunjukkan tanda momentum yang cukup baik ya, cukup kuat untuk mendorong IHSG. Tetapi yang kalian harus antisipasi adalah pada pergerakan seperti ini biasanya rawan koreksi terlebih dahulu ya. Jadi kalau menurut pengalaman dan biasanya saya amati, pada pergerakan stokastik yang dia cenderung naik-naik terus, biasanya dia akan mengalami koreksi sebentar terus dia naik lagi. Kalau misalkan emang benar menunjukkan strong uptrend ya. Kita lihat di sini terus tertahan di sini ya, ini menurut saya bisa menjadi salah satu indikator bahwa IHSG kita emang naiknya cukup kuat ya, cukup solid. Jadi gitu. Untuk menurut saya untuk pergerakan IHSG ya kita pantau aja. Harapannya kalau menurut saya break resisten dulu ya untuk mengkonfirmasi breakout. Soalnya kalau kita benar-benar mengkonfirmasi breakout, kemungkinan besar penurunan IHSG ini benar-benar sudah berhenti ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas BBRI ya, yang hari ini naik cukup pesat. Dan kalau menurut saya untuk saham blue chip seperti BBRI, kenaikan hari ini menurut saya luar biasa ya, naik hingga 3,57%. Nah, jadi awalnya dari BBRI ini saya ada antisipasi sedikit bahwa BBRI ini kayak sudah mulai berhenti ya, mungkin nggak menyentuh level supportnya di 4.000-an 70-an. Soalnya kalau kita lihat dari per day-nya pun ini saat harganya dia terjunnya sangat luar biasa ya. Sebentar, kita jangan pakai stokastik, saya lebih suka pakai money flow index ya.
Nah, jadi saat harganya dia terjun lebih dalam lagi, ini kita lihat bahwa money flow index-nya bahkan nggak terjun banget ya. Ini kita lihat ya, di bawahnya itu 24, yang dari awalnya dia di sini tuh dia sempat terjun ke 17 ya di level ini. Dan saat harganya dia terjun lebih dalam lagi, money flow index-nya 24. Nah, ini kan waktu di perdagangan 6 April ya. Nah, soalnya saya pikir kayaknya masih rentan turun. Dan soalnya kalau dari MACD-nya belum ada tanda-tanda divergence ya, atau belum ada tanda-tanda dia mau perbaikan. Jadi bisa aja kalau besoknya dia terjun lebih dalam, baru money flow index-nya menunjukkan penurunan yang lebih signifikan ya. Nah, tetapi waktu perdagangan kemarin itu BBRI ini sempat naik tapi langsung turun lagi dan di perdagangan closing di 4.200 kembali ya. Dan kita lihat bahwa money flow index-nya ini sempat naik. Nah, jadi kalau kita lihat dari kemarin ini dengan pergerakan harga seperti ini ya, ini dari money flow index-nya sudah menunjukkan tanda-tanda divergence ya, walaupun dari MACD-nya ini belum mengkonfirmasi. Jadi sebenarnya divergence-nya ini menurut saya belum terlalu solid, walaupun kita udah ketahui ya BBRI ini belakangan ini selalu mengalami tahanan dari penurunannya mulai sejak 4.190-an ya, itu sudah mengalami tahanan yang cukup solid ya. Nah, terus kita juga bisa lihat nih dari per 4 jamnya. Nah, jadi kalau dari 4 jamnya ini walaupun dari per day-nya belum ada tanda-tanda divergence ya, dari 4 jamnya pun juga kalau kalian lihat belum ada tanda-tanda divergence, ini pun baru MACD-nya mengalami perbaikan. Ini sedikit lagi sudah mau golden cross. Nah, tapi kalau waktu saya lihat ini, kita lihat BBR ini sudah di level oversold banget ya. Kalau kalian lihat, ini bahkan sudah di bawah batas 20-nya dan ini sudah cukup rendah. Jadi saya pikir-pikir juga ya ini udah sangat oversold. Jadi nggak ada salahnya ya kalau misalkan kalian mulai nyicil beli saham saat dia sudah oversold. Jadi kalau kalian lihat money flow index-nya sudah sangat oversold dan ini saham bagus, ya nggak ada salahnya kalian nyicil beli aja. Soalnya ya antisipasi misalkan emang benar dia ternyata turun lebih dalam lagi ya bisa saja ya. Jadi misalnya money flow index dia sempat naik terus dia turun lagi dan kita nggak tahu, yang bisa aja besok ternyata benar turun lagi. Menurut saya untuk nyicil di saham bagus dan secara indikatornya pun sudah menunjukkan oversold, ini tidak ada salahnya ya. Jadi nyicil segini pun dikit-dikit, misalkan dikit dulu dan ternyata dia naik ya udah syukur. Nah, tapi ini pun menurut saya belum terlalu terkonfirmasi bahwa BBR ini mau naik. Soalnya kita lihat bahwa BBR ini masih tertahan di level resistannya di 4.350-an, 360-an ya. Sempat naik kembali tetapi dia turun lagi ke 4.350 ya. Jadi benar-benar pas di level resistannya yang saya gambar. Nah, jadi kita lihat aja, kita pantau pergerakannya. Kalau misalkan besok BBR ini berhasil break resistennya dan berhasil bertahan di atasnya, jadi sama ya kondisi BBR ini sama IHSG kita, kemungkinan besar ini menunjukkan bahwa BBR ini sudah berhenti turunnya dan akan mengalami fase kenaikannya untuk melevel tes di resisten selanjutnya di 4.560 ya. Oke, jadi untuk BBR ini cukup menarik untuk bisa kita antisipasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas BBHI ya. Jadi ada yang komen juga ya, soalnya belakangan ini bank-bank kecil mulai naik lagi ya, dan saya juga amati ternyata memang benar setelah dia naik pesat terus dia turun cukup dalam, saat ini mengalami kenaikan yang cukup pesat kembali ya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas BBHI. Nah, jadi untuk BBHI ini sudah 2 hari ini mengalami kenaikan luar biasa ya, dan saat ini bahkan langsung menyentuh level arah dan dia terus tertahan di level arahnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini money flow index-nya terus tertahan di level atasnya ya, atas yang bahkan cukup tinggi di 98 dan dia terus tertahan ya. Jadi kalau menurut saya ini juga tanda awal yang menunjukkan strong dalam kenaikannya ya. Nah, ini MACD-nya kalau kalian lihat ini mengalami pelemahan, tetapi ini karena pergerakannya sudah arah. Waktunya terus berjalan tetapi harganya nggak naik, soalnya harganya arah kan, dia terus tertahan di level arah. Jadi kalau untuk saham-saham seperti yang ARB atau ARA, MACD-nya tuh cenderung menurun atau membaik. Kalau dia di bagian bawah dia menaik, kalau di bagian atas dia menurun ya. Jadi untuk MACD-nya kalian tidak terlalu bisa mengandalkan. Dari money flow index-nya emang dia menunjukkan terus kenaikan yang cukup pesat ya, dan dia belum ada tanda-tanda divergence. Tetapi yang kalian perlu antisipasi adalah ini kan sudah di level overbought ya, dan sudah 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jadi ya seperti yang selalu tekankan adalah kalian baiknya take profit dulu aja sebagian ya. Bisa saja besok dia naik ya, tetapi saran saya ya kalian take profit dulu aja sebagian. Jadi in case the worst thing happen, kayak dia turun, ya kalian sudah
melakukan take profit beberapa, sehingga saat kalian cut loss pun atau kalian jual yang saat dia udah sempat turun, kalian masih mencetak keuntungan. Nah, jadi ini untuk dari secara teknikalnya ya. Soalnya untuk saham-saham ini kita baiknya lihat pergerakan broker alias pergerakan bandarmologinya ya. Nah, jadi untuk BBHI ini dari 1 minggu kita lihat ya bahwa ada MG ini yang melakukan net buy yang sangat luar biasa ya sejak 1 minggu ini. MG, kalau kalian sering nonton video saya ini, saya sering banget menyebutkan broker MG ya. Dan jadi kalau broker MG sejak 1 minggu ini sudah melakukan net buy sangat luar biasa ya, kita mungkin bisa antisipasi pergerakan BBH ini masih bisa mengalami kenaikan ya. Soalnya kita masih lihat ya dia jualnya masih dikit, belinya masih cukup luar biasa ya. Dan kita lihat di bagian yang jual pun ini sebenarnya yang jual nggak ada yang melakukan net sell luar biasa seperti yang di net buy-nya. Jadi menurut saya ini menunjukkan tanda-tanda yang cukup bagus dari pergerakan BBHI. Nah, ini kalau kita lihat dari per day-nya pun ya pada hari ini, kita lihat bahwa walaupun MG ini kita lihat jual luar biasa ya, tapi dia masih membeli ya, dan overall dia masih melakukan net buy. Kalau kita lihat perbandingannya nih yang jual dan jual beli cukup imbang, jadi menurut saya pergerakan BBH ini mungkin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Oke, jadi untuk BBHI sekian, dan selanjutnya kita akan bahas PNBS ya. Jadi ini PNBS ini juga sama, sudah mengalami kenaikan yang cukup besar juga ya. Nah, untuk PNBS ini hari ini dia nggak sampai arah ya. Jadi kalau kita lihat Money Flow Index-nya dia sudah turun ya, dari awal ini dia sudah sempat turun, dan MACD-nya juga sudah mengalami penurunan ya. Jadi kalau untuk PNBS ini mungkin baiknya kalian take profit sebagian. Soalnya kalau sudah ada tanda-tanda pelemahan dari MACD dan juga Money Flow Index-nya kan itu yang kita takutin kan dia bisa mengalami koreksi ya. Walaupun ini kalau kita lihat dari chartnya pun masih di atas MA5 ya, walaupun dia sempat turun, tapi dia naik kembali dan saat ini dia ditutup di atas MA5 ya. Jadi menurut saya masih strong uptrend, tetapi ya kalian tetap antisipasi aja dengan take profit sebagian. Oke, terus kita coba cek pergerakan broker dan juga bandarmologi dari PNBS ya. Nah, ini kalau menurut saya PNBS ini justru walaupun teknikalnya ada tanda-tanda pelemahan, tetapi dari pergerakan brokernya ini menurut saya lebih baik daripada BBHI ya. Nih kita lihat ya, dari per minggunya pun ini MG masih net buy sangat luar biasa ya. Bahkan kalau kalian lihat rasio dia beli dan juga jualnya ini bahkan lebih tinggi daripada BBHI ya. Nggak cuman dari MG, kita lihat FS dari 1 minggu ini bahkan dia melakukan beli total ya, dia kayak jualnya dikit sekali atau bahkan nggak jual sama sekali, dia masih melakukan net buy sangat luar biasa ya. Nah, kita lihat di sini yang net sell-nya pun ada sih beberapa ya, Kakan yang paling dominan, tapi dia pun masih beli, dan ini hanya satu broker yang melakukan net sell luar biasa ya. Tapi kalau kalian bandingkan KK dan juga MG dan FS, ini menurut saya top buyer dan juga net buy-nya ini masih lebih unggul daripada yang melakukan net sell. Jadi kalau ininya masih lebih unggul secara 1 minggu, kemungkinan besar PNBS ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, terus kita lihat dari per day-nya dari PNBS ya. MG lagi, pada hari ini MG beli luar biasa lagi ya. Dia jualnya bahkan sangat dikit dan dia melakukan beli yang sangat luar biasa. Jadi udah dari seminggu yang lalu nih MG beli terus, dia jual dikit, dan pada hari ini pun dia terus beli lagi ya, dan dia jualnya sangat dikit. LG juga melakukan net buy yang sangat luar biasa, dan kalau kalian lihat di sini yang melakukan net sell hanya satu broker RB, dan ini pun volumenya juga cukup dikit ya. Overall masih imbang, dan kalau dari menurut saya ya net buy pun masih lebih unggul daripada net sell. Nah, jadi untuk PNBS cukup menarik, kemungkinan besar PNBS masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan bahas Zerixindo Mandiri Buana ya. Jadi ini saham yang baru IPO, baru banget ini ya, dan kalau nggak salah ini mengenai emiten elektronik ya, komputer ya. Nah, ini kalau kita lihat per day, bahkan pakai chart per jamnya pun ini masih nggak jelas ya, soalnya MACD-nya baru segini, Money Flow Index sangat jelas, jadi ya kita pakai yang per 15 menit ya, mau nggak mau, supaya bisa lebih jelas. Nah, jadi untuk per 15 menitnya ini pergerakan Zerix ini selalu tertahan di MA20 ya. Kalau kita lihat ini ya MA20, terus dia turun lagi, dan saat ini sempat dia turun menyentuh level MA50 dan mantul lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan suatu emiten yang terus terjaga di atas MA20 itu masih menunjukkan tanda-tanda
uptrend. Nah, tetapi kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, menurut saya Zirex ini sudah menyentuh lagi di level MA20-nya ya. Jadi ini bisa dibilang ada pada titik-titik penentuan dari Zirex ini, apakah dia akan lanjut kenaikannya atau tidak. Nah, sebenarnya untuk fase uptrend itu menurut saya sih di MA20 ya. Jadi kalau misalkan dia break MA20 itu bukan berarti dia langsung mau downtrend. Itu menurut saya mungkin akan berhenti dulu tetapi masih di channel uptrendnya. Nah, tetapi kalau untuk saham-saham yang naiknya sudah cukup pesat dan sudah break MA20, mungkin kenaikannya sudah mulai melambat. Ya baiknya kalian yang kalian terutama untuk kalian yang sudah untungnya cukup luar biasa ya kalian ya take profit sebagian dulu aja ya. Soalnya kalau misalkan besok apalagi hari Jumat ya, kalau misalkan besok ternyata dia break MA20 kan ya kemungkinan besar dia akan berhenti dulu kenaikannya ya untuk atas level MA50-nya. Dan kita lihat juga dari money flow index-nya dia terus turun dan saat ini sih emang sudah benar-benar di level oversold ya, dengan pas dia di MA20 ya. Kalau ini sih ya kalau misalkan dia emang masih mau lanjut naik ya dengan indikator yang sudah oversold dan dia menyentuh MA20, antisipasinya kalau dia masih mau naik, ya dia melakukan technical rebound. Oke, jadi ini untuk dari technicalnya dan kita lihat dari pergerakan brokernya ya. Nah, jadi untuk one week dari Zirex ini cukup imbang nih. Jadi kita lihat ya dari beberapa hari sebelumnya itu emang sudah mengalami tahanannya dari kenaikannya dan bahkan sudah mulai turun menyentuh level MA20 kembali ya. Soalnya kalau kita lihat dari per minggunya pun ini sudah tidak ada broker yang melakukan net buy yang luar biasa. Ini semua cukup imbang. MG masih ada lagi di sini. Jadi kalau menurut saya dari per minggunya ini cukup imbang ya. Belum ada tanda-tanda kayaknya masih bisa naik atau enggak gitu. Nah, terus kita lihat per day-nya ya. Nah, terus kalau untuk per day-nya nih yang kalian perlu waspada nih adalah MG nih. MG di sini pada hari ini dia sudah jual. Maksudnya dia jualnya nggak banyak, tapi dia jual full dan dia belinya kayak hampir nggak beli sama sekali ya. Nah, jadi MG-nya sudah mulai take profit, yang net buy juga nggak terlalu ada ya, maksudnya SQ ada, tetapi ya ini sangat kecil. Overall kalau kita lihat secara sekilas ini pergerakannya sudah cukup imbang ya, yang top buyer dan juga top sellernya. Jadi kemungkinan besar Zirex akan mengalami konsolidasi atau koreksi terlebih dahulu sebelum dia mengalami kenaikan lagi ya. Ya tanda-tanda dari kenaikan itu adalah kalau misalkan broker-broker bandarnya mulai masuk kembali dengan net buy yang luar biasa. Oke, jadi untuk Zirex ini sekian dan ini kan soalnya baru IPO ya, jadi dengan per jamnya pun nggak bisa dan 15 menit ini sebenarnya sangat rendah ya, time frame-nya sangat rendah, jadi noise-nya pun juga biasanya sangat banyak, jadi ya sebenarnya cukup risky menurut saya menggunakan time frame per 15 menit ya. Jadi ya kalau untuk kalian yang udah punya ya kalian take profit sebagian dulu saja lah. Soalnya menurut saya ya bisa aja sih Zirex masih bisa melanjutkan kenaikannya, soalnya dari pergerakan brokernya pun cukup imbang. Jadi ya masih menurut saya masih ada kemungkinan Zirex mengalami kenaikan. Soalnya kalau kalian pantau-pantau seperti saham-saham yang sebelumnya baru IPO ya, contohnya nih kayak saham Bank Net Indonesia Syariah ya, itu baru IPO terus dia mengalami kenaikannya tuh beberapa hari ya. Kalau ini kan kalau Zirex ini baru beberapa hari ya, baru 4 hari ya, baru awal banget ya. Jadi masih ada potensi untuk naik ya, tapi ya saya selalu ingatkan dan menyarankan untuk kalian take profit sebagian. Oke, jadi untuk kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.